Terasa, kini umat muslim akan memasuki minggu ketiga di bulan suci Ramadan. Momen lebaran pun menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu. Tak sedikit orang yang sudah mulai mempersiapkan perayaan lebaran nanti, mulai dari persiapan mudik ataupun belanja baju lebaran. Semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri, semua orang berlomba-lomba untuk mulai menata kebutuhannya di hari kemenangan nanti. Tak terkecuali bagi para selebriti tanah air yang telah merencanakan perayaan lebaran mereka nanti. Lantas seperti apakah persiapan dari para selebriti tersebut? Tampaknya artis cantik Raline Shah tidak akan melewatkan Hari Raya Idul Fitri di tanah air. Pasalnya, perempuan 32 tahun itu mengaku sudah memiliki rencana untuk berlebaran di luar negeri. Diketahui bahwa Raline dan keluarga akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghabiskan waktu libur lebarannya. Tak hanya sekedar berjalan-jalan dan menghabiskan waktu bersama keluarga, namun Raline juga mengungkapkan akan mengunjungi sebuah masjid. Ya, kali ini saya berlibur ke luar negeri. Biasanya di Indonesia, tapi untuk tahun ini saya juga ada saudara di luar negeri, jadi kita ke luar negeri hari Minggu ini. Kebetulan kita lagi mau ke New York, jadi ini bakal pertama kali aku lebaran di New York di masjid di Amerika. Merayakan Hari Raya Idul Fitri di negeri orang, terutama di New York, menjadi pengalaman pertama bagi Raline. Tak tanggung-tanggung, Raline pun akan menghabiskan waktu libur lebarannya selama 2 minggu di sana. Menjelang kepergiannya ke New York, Raline pun sudah memastikan waktu puasa di sana dan mengaku sudah mengetahui masjid mana yang akan dijadikannya tempat melakukan sholat Id. 2 minggu. Ya, persiapan saya untuk ke sana pastinya aku memastikan pada pagi Id udah ada masjid, udah tahu masjid yang di mana yang mau aku sholat Id di mana itu. Ya kebanyakan sih keperluan packing aja, belum sempat karena banyak bukber beberapa hari ini menjelang pergi ke sana. Kebetulan tahun ini saudara saya ada yang nikah di sana, jadi kita sekalian sekeluarga ke sana. Lain Raline, lain pula Vidi Aldiano. Menyambut lebaran yang tinggal menghitung hari, penyanyi ganteng itu pun tidak memiliki agenda khusus. Vidi akan merayakan lebaran hanya di Jakarta, lantaran sang nenek tercinta berada dalam kondisi yang kurang sehat. Meskipun hanya berlebaran di Jakarta, namun ternyata Vidi dan keluarga memiliki rencana liburan setelah hari lebaran nanti. Oh, yang jelas Ramadan tahun ini karena nenek, biasanya kan kita selalu kumpul di Jakarta di rumah nenek, tapi kebetulan nenek udah jatuh sakit dari tahun lalu, setelah Ramadan tahun lalu, jadi sekarang nenek tinggal di rumah, jadi kayak kita pertama kali kita open house sih di rumah. Jadi belum pernah open house, kayaknya untuk pertama kalinya semua keluarga datang ke rumah gue nantinya gitu. Liburan sama keluarga nanti habis lebaran, seminggu setelah lebaran insya Allah liburan 2 minggu. Belum pernah ke sana, belum pernah, terus kayak kita mau mengincar tempat yang panas dan harus di luar negeri biar papa nggak kerja. Nggak sih, papa ada kerjaan juga sih di sana 2 hari, jadi kayak sekalian nganterin papa kerja di sana. Pilihan bersama lah keluarga, dan South Italy kita dengar bagus sekali di sana dan udaranya panas, jadi mama nggak usah kedinginan karena mama kadang-kadang kalau waktu kemarin gue S2 di Manchester, nyuruh ke Manchester tuh kayak mama segan gitu karena dingin di sana, dan ini kan mama gak suka dingin, jadi kita emang cari tempat yang sebisa mungkin mama nyaman lah. Lebaran sebentar lagi. Tak hanya Vidi yang akan merayakan lebaran di Jakarta, mantan penyanyi cilik Dea Ananda pun memiliki nasib yang sama dengan Vidi. Pemilik nama lengkap Nadia Budi Ananda itu mengaku tidak memiliki persiapan mudik seperti orang kebanyakan. Ia pun harus rela untuk menghabiskan waktu libur lebarannya hanya di ibu kota tercinta saja. Oh, itu nggak ada. Saya mah mudiknya ke Kemayoran. Sholat Idnya di masjidnya Opa, di Raja Wali di Kemayoran. Terus ke rumah mama juga di Kemayoran. Itu cuma kayak 1 blok dari rumah oma Opa. Terus lebarannya di rumah oma Opa. Udah. Jadi saya menikmati Jakarta ya, alhamdulillah sepi. Kebanyakan orang sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk lebaran nanti. Tak hanya mudik, baju lebaran pun menjadi hal wajib di Hari Raya Idul Fitri. Namun berbeda dengan istri dari Ariel Niji ini yang mengaku belum mempersiapkan baju lebarannya nanti. Belum beli sih, baru buka online shop gitu, baru kayak nyelek-nyelek dia gitu. Ini lucu ya. Kebetulan beneran, baru tadi di rumah gitu. Ini lucu ya. Nunggu kode cantik aja. Kalau nggak dikasih kode cantik nggak bisa, kasih kode keras. Setali 3 uang dengan Dea Ananda, Donita pun berencana untuk tidak melakukan mudik di lebaran tahun ini. Perempuan berdarah Sunda itu mengaku memiliki rencana untuk pulang ke Bandung setelah lebaran usai. Semua itu karena Donita belajar dari pengalaman sebelumnya dan tak ingin menghabiskan waktu berjam-jam di jalan karena sudah memiliki anak yang masih kecil. Kayaknya enggak deh, soalnya kemarin terakhir aku pas mau puasa ke Bandung aja,
aku harus menunggu 8 sampai 10 jam. Bahkan aku sempat kayak telat buat live gitu acara di salah satu stasiun TV. Itu gara-gara aku kayak stuck di Cikarang, sementara aku kan bawa anak kecil, kasihan banget kalau misalkan dia harus mengalami arus mudik yang sekian panjang gitu. Jadi mungkin nanti orang udah pada pulang ke Jakarta, aku baru pulang mudik ke Bandung. Memilih untuk tidak mudik di Lebaran nanti, tampaknya Donita dan sang suami Adi Nugroho harus lebih ekstra menjaga sang anak lantaran akan ditinggal asisten rumah tangga menjelang Lebaran. Perempuan 28 tahun itu mengaku ia dan suami akan bekerja sama untuk membagi tugas di rumah ataupun menjaga buah hati kecilnya, Ataris Alfariski Svarga Nugroho. Ya ampun, udah ngomongin soal lebaran aja loh, nggak berasa. Bener, kurang lebih sekitar 9 hari lagi pemirsa ya, kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga dengan selebriti tanah air udah pada siap mau mudik. Dea Ananda cantik banget, walaupun mudiknya ke Kemayoran, beda sama Ralinsyah mudiknya ke New York. Agak jauh sih ya, Jauh tapi nggak apa-apa, jadinya nggak perlu bayar-bayar pesawat yang mahal. Bener, tapi aku melihatnya Dea Ananda tuh kelihatan semakin cantik, beda banget lah auranya sekarang. Setelah dia menikah, nggak tahu kenapa auranya semakin keluar ya. Bener loh. Ya mungkin karena memang suaminya sangat mensupport gitu kan untuk masalah kecantikan, biayanya juga. Bener. Mau belanja apa sayang, mau perawatan apa, silahkan. Betul. Mau beli baju apa, perhiasan apa, silahkan ya. Dikasih itu baru semuanya, suami ya. yang perhatian dan juga pengertian. Betul sekali. Kita menyapa pemirsa dulu nih. Hai, selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Fenita Ari. Dan juga Serian Ibrahim sudah siap untuk memberikan informasi selebriti dari dalam dan juga mancanegara selama 1 jam ke depan. Ini dia Insight Pagi. Ya, dan berita selanjutnya ini ada berita yang memang cukup menyedihkan sekali ya, di mana ada sahabat kita yaitu Ririn Ekawati yang baru saja ditinggalkan oleh sang suami. Ini kalau misalnya dihitung sampai dengan sekarang, sebenarnya pernikahan mereka belum genap 2 tahun, tapi Ririn Ekawati juga harus kehilangan sang suami saat dia melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci pemirsa ya. Seperti apa berita dari Ririn Ekawati, kita akan hadirkan sesaat lagi, tetap di Insight Pagi. Masih melekat dalam ingatan kita semua bagaimana kesedihan yang dirasakan oleh Ririn Ekawati ketika dirinya baru saja tiba ke tanah air dan langsung harus merelakan sang suami, Ferry Wijaya, pergi untuk selama-lamanya. Kepergian sang suami pada Minggu dini hari lalu itu hingga saat ini masih menyisakan duka dalam hati Ririn. Bagaimana tidak, Ririn yang selalu berada di sisi Ferry di saat suka dan duka, ternyata harus menerima kenyataan jika sang suami meninggal dunia ketika jarak tengah memisahkan mereka. Tidak ingin melewatkan detik-detik terakhir pemakaman sang suami, melalui video call, Ririn yang saat itu masih berada di Tanah Suci Mekah menyaksikan bagaimana Ferry dimandikan hingga disolatkan. Memiliki paras yang cantik dengan status sebagai seorang selebriti, mungkin itulah salah satu alasan seorang Ferry Wijaya akhirnya mempersunting Ririn Ekawati. Kala itu keduanya sudah sama-sama pernah gagal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ririn yang sudah 7 tahun menjanda dengan 1 orang anak dari pernikahan terdahulunya dengan Edwin Abeng, akhirnya menerima ajakan Ferry Wijaya untuk menjalin kasih. Menjalani masa pacaran selama 5 bulan saja, akhirnya Ririn resmi dipersunting Ferry pada tanggal 30 September 2015. Kala itu, Ferry meminang Ririn dengan mas kawin sebesar Rp30.092.015. Meski Ferry adalah termasuk pengusaha yang sukses, begitupun Ririn yang merupakan selebriti, namun pernikahan mereka digelar secara sederhana, bertempat di kediaman Ririn. Acara ini pun jauh dari sorotan media dan hanya dihadiri oleh pihak keluarga besar dari kedua belah pihak. Kebahagiaan mereka berdua pun semakin sempurna ketika Ririn dinyatakan mengandung buah cinta mereka. Kasih sayang Ferry pun semakin kental diberikan kepada Ririn. Salah satunya, Ferry mengajak Ririn traveling ke luar negeri. Dengan perut membuncit, Ririn dan suaminya berlibur di beberapa negara Eropa, seperti Prancis dan Yunani. Dan pada momen Hari Ibu tahun lalu, menjadi momen membahagiakan juga untuk Ririn. Karena ia melahirkan buah cintanya yang berjenis kelamin perempuan, lalu diberi nama Abigail Catalea Putri. Kini, keluarga Ririn pun semakin besar, karena mereka kini memiliki 5 anak. 3 anak dari pernikahan Ferry sebelumnya, dan 1 anak dari pernikahan Ririn sebelumnya. Potret kebersamaan mereka pun terlihat dari foto-foto di Instagram Ferry maupun Ririn. Bahkan di salah satu momen di mana kala itu Ferry tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-34 tahun.
Tidak banyak yang mengetahui bahwa Ferry sudah mengidap penyakit leukemia selama 4 tahun terakhir. Bahkan ketika menikah dengan Ririn, ia sudah mengidap penyakit tersebut. Pada awalnya, Ferry menolak untuk melakukan perawatan. Hanya saja sebuah peristiwa membuatnya bertobat dan pasrah, yaitu ketika putrinya lahir. Leukemia memang penyakit mematikan. Namun Ferry sama sekali tidak pernah menyerah dalam menjalani perawatan dan pengobatan. Selama perawatan, Ririn selalu menemani sang suami. Baik Ririn maupun Ferry memang tidak mau memperlihatkan kesakitan yang mulai menggerogoti tubuh Ferry. Ririn pun berjanji untuk tidak membicarakan penyakit suaminya itu. Ririn yang tidak pernah jauh dari suami pun akhirnya terpaksa meninggalkan sang suami dalam keadaan sakit untuk melakukan ibadah ke Tanah Suci guna mendoakan suaminya agar cepat sembuh dari penyakit leukemia yang dideritanya. Selama pernikahannya, ini adalah kali pertama Ririn meninggalkan sang suami dalam waktu yang lama, yaitu 9 hari. Saat kepergiannya ke Tanah Suci, Ferry masih sempat mengantarkan Ririn ke bandara. Ririn pun sama sekali tidak menyangka dan mendapatkan firasat bahwa kala itu adalah kali terakhir dirinya bertemu dan berbicara dengan Ferry secara langsung. Kini, pernikahan yang belum genap berusia 2 tahun ini pun harus dihadapkan kepada kenyataan bahwa Ferry sudah pergi untuk selama-lamanya. Ferry meninggal dunia di usia 33 tahun dalam perjalanan ke rumah sakit. Hingga kini, Ririn masih saja merasa miris karena di detik-detik terakhirnya, ia tidak bisa mendampingi sang suami. Setelah kepergian sang suami, ia pun lalu mencurahkan isi hatinya melalui postingan di Instagram miliknya. Dalam foto pertama, terlihat Ririn yang tengah dipeluk oleh Ferry. Dalam foto tersebut, Ririn pun mencurahkan isi hatinya. Entah mulai dari mana. Jujur, perasaanku saat ini masih hancur dan bingung. Semua terjadi terlalu cepat. Kita berdua berjanji tidak akan membuat orang di sekitar kita susah atau sedih dengan keadaan Ferry akhir-akhir ini. Hanya keluarga dekat dan sahabat dekat yang tahu apa sakitnya Ferry. Berusaha menutupi semuanya karena aku dan Ferry ingin memperlihatkan semua yang baik-baik dan senang-senang saja. Caption foto itu pun menceritakan bagaimana perasaan Ririn saat menemani sang suami melawan penyakit ganas tersebut. Hingga pada akhirnya, Ririn pasrah karena Allah lebih sayang kepada suaminya. Curhat Ririn pun tidak berhenti sampai di situ saja. Di foto selanjutnya terlihat Ririn dan Ferry yang sama-sama mengenakan kacamata hitam. Ia kembali bercerita mengenai kebersamaannya bersama sang suami. Bukan hanya aku yang sedih, anak-anak, keluarga, teman-teman pasti lebih sedih kehilangan kamu. Tidak ada rasa yang berubah, semua tetap sama. Semua ini tidak mudah untukku. Tapi insya Allah berusaha kuat untuk anak-anak. Kita saling mendoakan ya, yang tenang di sana. Selamat jalan kasih.